jadi ini kan Keluarga Ramadan episode terakhir nih. Kan ini kan temanya cerita kita. Nah, terus ini udah dibuat 15 pertanyaan. Terus nanti satu-satu kita ngambil pertanyaan dan juga ngebukanya nanti pas kita mau take. Jadi ngerekam sendiri, ngebuka sendiri dan ngerekam sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Haikal. Saya Devi Karisma Wardani, Kenalin, nama saya Aulia Dwiajeng Safitri. mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya sedang menjalani KKN Mandiri Pengakuan. Nama saya Mida Amalia Fahira. Aku Ima Lulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satri Yusuf, yang artinya kesatria yang tampan dan terpuji. Nama aku Igi Windy Fariska. Aku Weni Aulia. Nama aku Ananda Nisa Alfat. Nama saya Izzatur Rizkiana. Hai, perkenalkan, Nama aku Ida. Naval Melanasa Dewa. Nama siaran sama panggungku itu Malika. Nama saya Hesti Setianingsih. Nama saya Muhammad Nizar Zulmi. Nama saya Zidane Akmal Musa, Saya bagian editor. editor dari kelompok 3. Satu-satunya anggota dari KKN MP kelompok saya yang berasal dari luar fakultas, yakni Fakultas Sains dan Teknologi. Aku dari Pemalang. Asalnya dari Demak. Saya berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Saya asal dari Semarang. Dari Pemalang. Asal dari Purwodadi. Blora. Aku dari Kebumen. Asal saya dari Jepara ya. Kabupaten Brebes. Dari Lamongan, Jawa Timur. Tadi saya dapat kertas. Loh, kertasku mana? Oh, ini dia kertas saya. Saya akan membacakan kertas yang telah saya pilih tadi. Gak kangen apa sama keluarga di rumah? Terus apa yang paling dikangenin? Pasti kangen lah. Kangen banget. Masa gak kangen gitu? Kangen banget. Ya, kita di sini kan jauh dari orang tua, jauh dari rumah. Apalagi ibu bapakku itu rantau di Jakarta. Tahun kemarin nggak mudik karena Yang dikangenin sih lebih ke kebersamaan ya. apalagi bulan Ramadan gini kan, biasanya sahur bareng, buka bareng. Jujur, paling kangen sama ibu. Ibu kangen gak sih sama Ajeng gitu? Ibu tahu gak sih Ajeng itu di sini masih kekurangan gitu ya? Kalau di kos itu rasanya sepi gitu. Seringnya sahur sama buka sendirian sih. Mandiri ya, hidup sendiri, pesan sendiri, masak sendiri, seperti itu. Aku udah 6 tahun enggak Ramadan, enggak lebaran bareng mama. Terus tahun ini ditambah enggak Ramadan bareng abah. Rasanya berat banget. Ini tuh bulan puasa pertama aku nggak di rumah. Sedihnya apa ya? Aku nggak bisa pulang kayak gitu loh. Padahal waktu kemarin aku pulang. Itu pertama kali aku lebaran di rumah gitu loh. Sebelum-sebelumnya aku tuh nggak pernah pulang lebaran. Dari aku maba, aku nggak pernah pulang lebaran. Terus aku tuh pulangnya pas setelah lebarannya, bukan pas lebarannya gitu, tapi setelahnya kayak gitu. Selama puasa ini saya baru sahur 1 kali di hari pertama. Itu pun sahur makan Indomie. Juga kangen walaupun aku tetap pulang ke rumah tuh juga kangen sama vibe-nya di rumah biasanya gitu loh. Karena aku berangkat ke kampus itu kan biasanya pagi, mungkin jam 9-an gitu. Dalam kondisi ayah udah berangkat kerja, terus mbak juga udah berangkat kerja, adik biasanya masih tidur. Jadi paling ngomong ya sama ibu gitu kan. Masakan mamaku sih.
ya at least mamaku jarang masak, tapi seenggak-enggaknya masakan mamaku kayak kangen gitu. Makanan rumah itu yang ngangenin. Karena makanan rumah itu lebih enak dari masakan siapapun dan makanan di warung manapun. Itu yang ngangenin sih. Yang dikangenin dari rumah itu yang pertama itu kumpul sama keluarga. Karena apa? Karena harta yang terbaik itu adalah keluarga. Saya punya ponakan yang lagi gemes-gemesinya, namanya Rio. Dia baru belajar jalan. Intinya setelah saya kesini dia bisa jalan gitu. Jadi prosesnya dia selama jalan itu saya nggak lihat, cuma video call aja. Terusannya ya takut kayak kurang terawat gitu kalau aku nggak di rumah. Ya. Jadi ya kangen banget lah sama kucingku. Murad, Pipit, Boy, Momon, Item, ya aku kangen sama mereka, kucing-kucing kesayanganku. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ya mau gimana lagi, namanya menuntut ilmu kan konsekuensinya seperti itu. Nah terus nih, ceritain dong. Capek dan senangnya KKN. Sebelumnya saya mau cerita ya, dikit lah. KKN MP ini awal mulanya saya ditawarin sama kodesnya, kodes saya tuh si Malika. Kebanyakan kebagian di bagian alat ya. Jadi setiap sebelum melakukan produksi itu harus ambil alatnya dulu, itu dari humas, fakultas, ataupun dari PH. Capeknya di situ sih, capek lebih ke capek mundar-mandir balikin sama ngambil alatnya. Apalagi ini kita KKN-nya membuat konten kan ibarat kata. Jadi kita harus mikirin konsepnya seperti apa aja yang dipersiapkan. Karena kita ke sana kemari setiap hari ke kampus, nggak bisa minum ataupun makan karena kita lagi puasa kayak gitu. Senangnya ya seneng, kayak bisa ada kesibukan kayak gitu ya, walaupun aku nggak bisa membantu banyak dalam KKN ini, tapi ya karena setiap hari harus ke kampus ketemu teman-teman, jadi rasanya Namanya juga proses ya, namanya juga beraktivitas, namanya juga kita berpikir, ya melakukan kegiatan KKN gitu kan. Ya pasti kan dia capek, itu wajar lah. Cuman bagiku ya biasa sih, masih biasa. ya udah tiba-tiba nanti udah sahur lagi, tiba-tiba udah buka lagi, jadi itu kayak Aku pernah nangis karena kayak udah capek gitu. Setiap pulang itu kadang nangis gitu. Kapan sih KKN ini tuh selesai, kayak tekanan batin gitu. Nunggu konfirmasi narasumber, terus bolak-balik ngambil alat tiap hari, bangun pagi, nanti pulang sore. Kalau capek sih nggak seberapa ya. Mungkin dibanding teman-teman yang lain mereka lebih capek gitu. Ada yang bagian editor, ada yang bagian kameramen, ada yang penanggung jawab program, dan juga kayak kordes gitu kan. Jujur aja nih, di kelompok kita yang capek banget, yang kerjanya banyak banget, yang kerjanya dikit ya gitu, yang capek banget, yang enggak ya biasa aja gitu. Jadi ya Sedih juga lihat kayak orang-orang itu bisa akrab, bisa deket gitu sama semuanya, kayak bisa bersosialisasi sama semuanya. Ya kadang-kadang iri gitu lihat teman-teman di KKN ini bisa membaur, bisa senang-senang gitu, bisa ngobrol nyambung. Seneng bisa masuk ke kelompok ini, anak-anaknya seru-seru juga, connect aja sama aku gitu loh. Enak diajak ngomongnya, nyambung kalau diajak ngomong. Kadang pernah ini ngirim berita itu, udah ngirim ternyata nggak di up gitu, dengan alasan ya mungkin aku sih yang kurang cepat ngirim beritanya gitu. Kayak kalau di kelompok 3 ini kan setiap Senin sampai Kamis itu KBZ, otomatis berangkat pagi, pulangnya sampai sore. Lah itu kan
menyita waktu banyak banget, jadi kayak mungkin kuliah yang jadi agak ketinggalan. Ya bisa dibilang capek badan, capek pikiran, dan juga capek hati. Awalnya sih mungkin karena belum itulah ya, definisi tak kenal maka tak sayang kayak gitu. Awalnya kayak ngerasa kan aku asing sih ya di sini, kayak aku bukan siapa-siapa, terus tiba-tiba aku jadi ketua kordesnya gitu. Awalnya aku ngerasa kayak aku loh nggak apa ya, kayak ya udah kayak gitu, kayak cuman pesuruh doang, tapi aku tuh nggak usah dikenal deh, kayak nggak teranggap sebagai kordesnya gitu loh. Capek, pulang buka, tahu-tahu malamnya ketiduran. Harus pintar-pintarnya membagi waktu kayak gitu. Ada beberapa sholat raweh yang bolong-bolong gara-gara ketiduran. Apalagi sholat raweh itu kan cuma berapa ya, 1 bulan ini dalam setahun. Karena dari rumah ke sini setengah jam, terus balik juga setengah jam. Berangkat aja udah capek karena perjalanan itu panas juga, karena Semarang yang panas gini. Terus kadang juga kesel kayak udah make up, udah pakai parfum, terus sampai sini pas di perjalanan panas. Terus kalau misalnya kalian ceritanya ke orang, aku kesannya tuh nggak ngayomin kalian, aku tuh kesannya kayak nggak peduliin kalian, kayak bodoh amat gitu loh. Ya jangan kayak gitu. Ya apa-apa ngomongnya ke aku gitu lah. Bener sih, 24 jam otak dan tubuh saya itu bekerja memikirkan hal tersebut sampai begadang lah. Filenya itu pada mencar gitu loh. Jadi editor bingung, ini filenya di mana? Masa editor harus nyari file sendiri itu sendiri, sementara di PJ ditargetkan tanggal sekian harus upload. Ternyata ada loh orang yang selembut Ima, selemah lembutnya Amel, terus secemerlangnya Zidan, terus sekalem-kalemnya Lizar tapi menusuk, terus lelet-leletnya si anak sultan Dewa, bebannya Haikal, terus misah-misuhnya Hesti, terus juga kerasnya Ajeng gitu loh. Terus ya Weni-nya juga ada loh orang yang kayak gitu, maksudnya nggak 1, 2, banyak gitu loh di kelompok khususnya. Terus juga yang seperhatian Iza, terus juga banyak lah. Kalau senengnya sih yang jelas bisa punya teman baru yang tadinya mungkin teman saya cuma dari teman-teman kelas aja KPIA. Lah sekarang bisa berbaur sama teman KKN yang lain, entah itu dari KPIB, KPIC, KPID, yang nambah teman. Seneng aja gitu kayak punya banyak teman. Aku tuh mempertahankan kalian tuh biar kita tuh tetap sama-sama dari awal sampai akhir gitu loh. Kalau bisa di kelompok ini lebih dieratin lagi kekeluargaannya. Jangan ada yang ngedumel di belakang. Kalau nggak suka langsung aja ngomong. Kalau nggak sesuai apa yang kalian rasakan, ngomong. Kalau temennya butuh bantuan, bantu ya. Jangan cuma di belakang itu kayak aku loh pengen kita tuh selesai sampai akhir, sampai dari awal kita masukin proposal sampai akhirnya kita laporan proposal ini gitu. Kalau senangnya karena produksi ini ladang ilmu bagi saya, jadi saya bisa banyak mendapatkan ilmu. Baik dari teman-teman KKN, terus dari pihak kita ngabdi, dan juga dari kelompok lain, dari pihak manapun lah yang terlibat dalam KKN ini. KKN ini menjadi warna tersendiri untuk pengalaman kita yang bisa kita ceritakan suatu saat nanti. sebenarnya seneng banget KKN di bulan Ramadan ini ya, karena menurut saya bulan Ramadan ini yang paling produktif selama usia 21 tahun. Saya bisa mempelajari ilmu-ilmu dan semoga ilmu tersebut bisa bermanfaat. Itu sih yang paling saya seneng. Yang sehari-harinya saya cuma rebahan di kos, nggak ngapa-ngapain. Dengan adanya KKN seperti ini, saya termotivasi untuk bisa bangkit dan melakukan
kegiatan yang menghasilkan seperti itu. Jadi secara tidak langsung KKN seperti ini membawa perubahan besar dalam hidup saya akhir-akhir ini seperti itu. Terus senang juga dapat kesempatan bisa KKN lebih cepat gitu dari teman-teman yang lain. Karena itu terima kasih buat pihak-pihak yang membantu terlaksananya KKN Mandiri Pengakuan 2021 ini. Semoga KKN ini membekas, baik ilmu, pengalaman, dan apapun itu bisa membekas karena itu bisa menjadi cerita kalian kepada orang banyak. Semuanya teman-teman yang sedang KKN Pengakuan, semoga apa yang diperjuangkan, diusahakan selama Ramadan ini pertama menjadi ibadah, diniati ibadah, yang kedua menjadi bekal skill buat kita pribadi masing-masing, dan yang ketiga semoga dapat bermanfaat kelak ketika lulus dari UIN Wali Songo Semarang. Semoga Ramadan ini lancar, KKN-nya lancar. Ya udah sih, itu aja, kayak ya semangat ya teman-teman, makasih udah percaya aku jadi ketuanya kalian, mimpin kalian. Semoga ini bakal kelar sampai akhir dan Tetap semangat teman-teman. Seenggaknya semester besok tinggal PPL sama semoga saja skripsi, walaupun nggak yakin juga sih bisa nyelesain skripsi apa enggak, tapi ya semoga bisa nyelesain skripsi. jadi the next semester bisa apa? Ya udah terang-terangan gitu loh. Jadi ya sekalian sih menjadi apa? Sosialisasi buat teman-teman atau angkatan selanjutnya. Itu aja. Makasih ya teman-teman. Belajar banyak dari mereka. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Cukup sekian dari orang tertampan di Saintek dan di dakwah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.